Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi melanjutkan belajar CSS dasar untuk pemula bagian kedua. Setelah kemarin kita perkenalan overview tentang apa saja yang kita bahas di pembelajaran CSS ini. Untuk video kedua ini kita kita ketahui dulu apa itu CSS ya, supaya nanti kalian paham ya dan belajarnya lebih terarah lagi. Nah, di situ sudah ada tulisan apa itu CSS. Yang pertama, CSS itu sendiri merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Seperti yang sudah sesuai dengan pengertiannya, berarti di situ kan style ya. Jadi untuk tampilan website kita lebih cantik lagi. Terus CSS menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan di browser. Jadi nanti dengan CSS bisa menentukan elemen HTML itu bisa seperti apa nanti ditampilkan di browsernya. Terus di situ ada juga CSS dapat mengontrol layout dari beberapa halaman web sekaligus, sehingga mempersingkat pekerjaan. Jadi dengan menggunakan CSS itu kita bisa melayout ya atau memanipulasi beberapa halaman web sekaligus dengan hanya menggunakan satu CSS saja. Terus CSS juga terus berkembang ya, selalu di-upgrade. Ya, yang terbaru itu adalah CSS 3 yang sering dikenal sebagai CSS 3. Untuk CSS dan CSS 3 itu sama saja. Jadi sintaks yang ada di CSS itu bisa dipakai di CSS 3. Akan tetapi di CSS 3 itu ada sintaks-sintaks baru ya, yang mengalami perubahan dan yang mengalami upgrade disesuaikan dengan teknologi yang ada ya. Jadi untuk perkembangan teknologi itu CSS ketiga itu ada penambahan sintaks gitu. Terus di situ untuk satu halaman web bisa diberi beberapa file CSS. Misalkan kita kemarin sudah belajar tentang HTML, satu file HTML itu bisa meload beberapa CSS. Biasa dikasih 1, 2, 3, dan tidak terbatas. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Kemudian kenapa perlu menggunakan CSS? Jadi CSS sendiri diperlukan itu karena ya yang pertama itu CSS dapat memperindah tampilan website. Jika website kita tidak ada CSS, tampilannya ya kayak kemarin itu ya HTML yang dasar itu. Jadi kalau website kita tidak ada CSS-nya, tampilannya itu pasti berantakan, pasti tidak seindah yang website ada CSS-nya. Terus yang kedua, CSS dapat membuat website kita responsif. Jadi responsif di sini itu ketika dibuka lewat berbeda-beda perangkat, tampilan website kita itu tidak berantakan. Jadi bisa menyesuaikan ukuran layar dari perangkat yang membukanya. Misalkan kalau dibuka lewat laptop itu tampilannya seperti apa, terus ketika dibuka lewat tablet nanti seperti apa, terus dibuka lewat HP nanti tampilannya lain lagi. Akan tetapi untuk tampilan nanti bisa ditentukan ya sesuai dengan web developernya. Nah, di sini nanti kita akan melihat demo ya, halaman web atau file HTML yang diberi CSS. Kita langsung saja buka websitenya. Oke, ini adalah website yang biasa saya gunakan untuk membuat video ini. Jadi ini tampilannya sederhana sekali ya. Saya membuatnya ini memang sederhana kayak gini aja. Karena untuk dibuat demo ya. Nanti kalau yang bagus-bagus, nanti codingannya jadi kemana-mana. Takutnya belum malah susah untuk dipahami gitu. Nah, jadi di sini ini website ini dibuat dengan HTML ya, file HTML, akan tetapi di situ sudah dikasih CSS. Kemarin kita sudah belajar melihat codingan HTML yang ada di sebuah website ya. Langsung saja kita praktekkan di sini. Bagi yang belum tahu caranya seperti ini, klik kanan, terus di paling bawah itu inspect atau
inspect element. Diklik saja, akan tampil kode dari website yang kita buka ini. Jadi yang sebelah sini, ini adalah HTML-nya, terus yang sebelah ini, kanannya itu adalah CSS-nya. Nah, saya akan menunjukkan di mana letak atau perbedaan jika website itu tidak menggunakan CSS. Kita pergi ke source, terus ke asset, kita cari CSS-nya. Nah, di sini file CSS yang di-load di website ini. Oke, kita hapus. Coba kita hapus CSS-nya seperti apa nanti tampilannya. Oke. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini halaman HTML murni atau pure tanpa CSS, tampilannya berantakan sekali, teman-teman. Nah, nih. Di sini yang tadi header jadi seperti ini. Terus di sini adalah kontennya jadi seperti ini, terus di bawahnya ini footer. Nah, ini seperti tampilan kita belajar HTML, kan seperti ini. Ini dasar sekali. Dengan melihat seperti ini, semoga kalian paham ya apa fungsi CSS di sini. Jadi kalau nggak pakai CSS ya seperti ini halaman websitenya itu. Oke, kita reload saja supaya tampilannya balik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya CSS itu untuk mempercantik halaman website. Untuk itu saya sarankan kalian menguasai secara advance CSS ini agar skill kalian itu bertambah. Dan juga kalian bisa membuat website kalian sendiri. Bahkan kalian bisa mencari pekerjaan lebih mudah lagi jika menguasai CSS ini secara advance. Karena biasanya di setiap pekerjaan itu kalau kita mau mendaftar itu ada testing ya, atau ada tesnya tentang skill yang kita miliki. Nah, oke ya. Untuk materi CSS ini, mengenal apa itu CSS, saya kira sudah dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang sintaks CSS itu sendiri. Jadi di video ini kita belum membuat file atau mengoding sintaks CSS karena akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.